Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang telah saya kerjakan yang berjudul An Online Categorization Test to Investigate Change in Student Interpretation of Organic Chemistry Reaction yang diambil dari Jurnal Research of Science Technology Wiley bervolume 57 tahun 2019 dan dengan saya sendiri Anissa Wulansari. Materi yang pertama mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari jurnal ini berupa secara internasional banyak upaya yang sedang dilakukan menuju reformasi kurikuler, terutama di sekolah menengah dan kimia umum. Dalam kimia organik, kurikulum secara historis telah diatur ulang oleh fitur permukaan dan penilaian pun jarang meminta siswa untuk membuat koneksi mekanis di berbagai jenis reaksi. Kurikulum menekankan prinsip reaktivitas dalam kimia organik dan diatur dalam tingkat kesulitannya. Pada penelitian sebelumnya telah mengungkapkan skor yang lebih tinggi dalam konteks baru. Pada pertanyaan akrab dan asing terkait dengan reaktivitas. Namun, penelitian tersebut tidak mengungkapkan bagaimana siswa mengatur pengetahuan kimia organik mereka. Maka dari itu, studi kualitatif selanjutnya mengungkapkan berbagai cara di mana siswa dan ahli memilih untuk mengatur pengetahuan mereka dalam kimia organik pada satu titik waktu, sehingga peneliti memberikan tugas kategorisasi online ini untuk menyelidiki cara siswa mengatur pengetahuannya tentang reaksi kimia organik dalam kurikulum yang diubah. Materi selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dari penelitian atau jurnal ini. Yang pertama, bagaimana perubahan kategorisasi individu secara kualitatif dari administrasi awal dan administrasi akhir. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan pilihan siswa dalam mengatur reaksi antara administrasi awal dan administrasi akhir. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan kemampuan siswa untuk mengkategorisasikan secara mekanis antara administrasi awal dan administrasi akhir. Materi selanjutnya mengenai kajian teori. Kajian teori dari jurnal ini yaitu penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya tentang perbedaan metode keahlian dan kategorisasi dalam kimia organik. Dalam pekerjaan sebelumnya, peneliti mengembangkan tugas kategorisasi untuk menyelidiki bagaimana siswa mengatur pengetahuan mereka tentang reaksi kimia organik yang diajarkan dalam pola dan prinsip mekanisme kurikulum. Para ahli kimia organik memvalidasi tugas kategorisasi untuk memastikan semua reaksi yang dimasukkan layak dan mencerminkan isi kurikulum. Sebuah studi lanjutan menggunakan tugas kategorisasi untuk membandingkan bagaimana siswa di kimia organik 2 yaitu mahasiswa pasca sarjana dan profesor mengatur reaksi. Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya di seluruh disiplin ilmu yang menunjukkan bahwa para ahli mendekati masalah secara berbeda dari pemula, termasuk para ahli cenderung memperhatikan fitur konseptual atau mendalam dalam suatu masalah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana temuan sebelumnya meluas ke konteks yang lebih besar, yaitu menganalisis pilihan kategorisasi siswa, kemampuan, dan perubahan dari waktu ke waktunya. Materi selanjutnya adalah mengenai metode atau prosedur. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, di mana peserta diberikan 2 tugas kategorisasi online yaitu kategorisasi terbuka dan kategorisasi tertutup yang nantinya dikumpulkan pada platform online. Lalu hasil dari pengerjaannya akan dianalisis secara analisis kualitatif oleh peneliti. Di sini, peserta diharapkan untuk mengerjakannya sendiri dan tidak bertanya ke sumber daya luar, dikarenakan untuk mengetahui kemampuan sesungguhnya dari pengetahuan peserta terhadap tugas kategorisasi online ini. Lalu yang kedua ada subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti ini
seluruh peserta penelitian yaitu mahasiswa Universitas Ottawa, Kanada. Dan yang ketiga, variabel yang diteliti. Terdapat variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya adalah tugas kategorisasi online yang dapat dikerjakan sesuai kemampuan peserta, dan variabel terikatnya adalah pengetahuan peserta tentang reaksi kimia organik dalam kurikulum yang diubah. Lalu yang keempat ada instrumen penelitian, yaitu menggunakan software Optimal Sort untuk pemberian tugas kategorisasi online secara kualitatif dan menggunakan perangkat lunak KP untuk memvisualisasikannya. Hubungan antara tugas kategori terbuka dan kategori tertutup. Lalu yang kelima ada teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulannya yaitu digunakan yang berupa peneliti sudah menyediakan dua kategorisasi tugas untuk dikerjakan dan dilakukan secara format online. Data yang didapatkan berupa data primer, yaitu data yang diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek penelitiannya. Dari jurnal ini, analisis data yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif dengan cara mengorganisasikan data secara online sehingga menjadi satu kesatuan, serta mengukur kategorisasi dan perubahannya diamati dengan pendekatan empiris. Lalu diadakannya wawancara untuk menyelidiki validitas proses responnya. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini ada 3. Yang pertama, administrasi awal reaksi penyortiannya secara kualitatif diurutkan sama beragamnya dengan reaksi asing dari kimia organik 2. Sedangkan pada administrasi akhir reaksi, penyortirannya secara kualitatif diurutkan berdasarkan fitur permukaannya dan mulai melihat pola yang lebih ahli. Lalu yang kedua yaitu pilihan kategorisasi siswa, di mana administrasi awal mayoritas kategorisasi didasarkan pada fitur statis eksplisit dan administrasi akhir mulai memasukkan fitur pemikiran mekanistik ke dalam kategorisasi bahkan ke tingkat reaksi. Lalu yang ketiga ada peningkatan kemampuan siswa, di mana peningkatan yang sangat besar dan signifikan pada kemampuan mengkategorisasi kartu reaksi. Keterampilan siswa dapat meningkat dengan mengarahkan perhatian pada pola mekanistik dan memberikan kesempatan eksplisit untuk lebih berlatih lagi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama, terorganisasinya kategorisasi siswa, di mana kategorisasi siswa menjadi lebih terorganisir dan serupa dengan para ahli berdasarkan perubahan yang ditemukan dalam visualisasi GEPI dari tugas kategorisasi terbuka dan tertutup. Lalu yang kedua, kartu reaksi tingkat tinggi pada semester awal, di mana peserta memilih untuk mengkategorisasikan kartu reaksi pada tingkat yang lebih tinggi lebih sering di awal semester. Lalu yang ketiga, peningkatan signifikan pada peserta, di mana peserta menunjukkan peningkatan signifikan yang besar dalam kemampuan mereka untuk mengidentifikasi reaksi pada tingkat interpretasi tertingginya. Lalu materi terakhir yaitu mengenai komentar terhadap isi jurnal. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini ialah jurnal ini sudah sangat lengkap dan jelas. Dan juga kekurangannya ialah halamannya terlalu banyak untuk ukuran suatu jurnal, serta bahasannya lumayan sulit dipahami karena harus membaca berkali-kali untuk memahami isi dari jurnal ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.